Tadinya saya itu tidak mau menerima, karena saya tahu jelas, karena saya ini orang Muslim. Ayo mari ikut aku. Jawabku begitu mungkin menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu, saya jawab kayak begitu, gak pernah marah. Saya datang di dunia ini tidak membawa apa-apa, dan pulang nanti pun juga tidak membawa apa-apa. Hanya satu, yaitu tadi, satu, surga pilihan saya, bukan neraka. Tinggal pilih, surga apa neraka? Surga. Lantas dunia gimana? Tinggalkan saya. Saya mengenal Tuhan Yesus di waktu saya sakit. Disitulah saya ditemuin atau diperlihatkan Tuhan Yesus. Malahan roh saya ini dibawa. Saya sendiri masih sadar, saya masih melihat tubuh saya tergeletak tidur di tempat tidur. Saya melihat, dan saya rasanya itu saya bisa terbang, saya bisa menembus atap, naik terus sampai ke awan-awan. Dan saya diajak bicara sama Tuhan Yesus. Tadinya saya itu tidak mau menerima, karena saya tahu jelas, karena saya ini orang Muslim. Ayo mari ikut aku. Jawabku begitu mungkin menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu, saya jawab kayak begitu, gak pernah marah. Dia cuman ketawa mesem aja. Ngapain aku ikut Allahnya orang kafir? Kamu kan Allahnya orang Kristen, orang kafir. Tuhan Yesus gak marah, gak apa-apa, cuman mesem aja. Justru yang marah itu pendampingnya kiri kanan itu, mau banting saya. Setelah lama saya diajak bicara dan saya dielu-elukan. Saya rasanya kayak disayang, kayak anak kecil. Akhirnya saya sadar, saya diam aja. Tadinya saya berontak terus, ngeyel, istilahnya orang Jawa ngeyel, ngengkel, ngotot. Saya tidak mau, tapi hasilnya lama-lama saya sadar, diam saja. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke rumah saya, ke tubuh saya. Dan waktu itu saya terus langsung sembuh, segar. Nah, kelanjutannya saya ketemu sama saudara-saudara kita orang Kristen, yang mana semuanya itu perilakunya, karakternya, akhlaknya itu saya lihat sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Apa itu ajaran Tuhan Yesus? Ajaran Tuhan Yesus itu banyak sekali. Namun saya ambil intinya satu, adalah kasih. Hanya kasih.
Saya dibawa ke Baitullah. Apa Baitullah? Gereja. Disitulah saya banyak dikasih pelajaran. Pelajaran itu sampai saya bingung. Karena ada dua kata-kata. Yaitu tadi, ini doktrin apa dogma. Ini dogma apa ini doktrin, tinggal pilih aja. Karena itu sesuai dengan hukum Allah, sunatullah. Apa sunatullah? Itu sunatullah adalah hukum Allah, ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu enggak banyak-banyak, cuma dua. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Cuman itu, selanjutnya yaitu hanya dua, tinggal pilih. Kenapa tinggal pilih? Karena itu sifat Allah, itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan Yesus tidak diktator atau kamu harus ini, kamu harus ini, tidak. Tinggal pilih aja. Semuanya itu dipertanggungkan masing-masing. Inna dina indahil Islam. Ya, itu tidak pernah saya ucapkan. Yang jelas itu ada kaitannya. Kenapa nggak pernah saya uraikan? Karena semua ada kaitannya dengan la haula wala quwata illa billah. Ayatnya di mana? La haula wala quwata illa billah. Di Roma 3. Yang mana Roma 3 menjelaskan tidak ada manusia, semuanya benar, semuanya ada berdosa. Makanya itu turun ayat lakum dinukum waliyadin. Nafsi-nafsi masing-masing, ke kiri apa ke kanan, itulah kebesaran daripada Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah memaksa. Semua diberikan satu pilihan. Silakan untuk memilih ke kiri apa ke kanan, ke atas atau ke bawah. Namun semuanya ada ayat juga. Lebih baik pikiri hal-hal yang di atas daripada hal-hal yang di bawah. Semuanya tercantum pada Alkitab. Jadi saya ini berbicara tidak ngarang, tidak ngawur. Semua berdasarkan Alkitabiah. Semua ada ayat-ayatnya. Oke, setelah Bapak memilih Yesus, kan berakibat buat Bapak. Iya. Bapak ditinggalkan oleh anak, istri, keluarga. Nah, apa Bapak tidak merasa rugi itu, Pak? Semuanya menurut saya hal-hal yang di dunia ini itu sia-sia belaka. Yang jelas itu tadi ada ayat, pikirkan hal-hal yang dari atas daripada yang atas. Janganlah engkau menjadi hamba uang, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ada kata-kata itu. Saya datang di dunia ini tidak membawa apa-apa, dan pulang nanti pun juga tidak membawa apa-apa. Hanya satu, yaitu tadi, satu, surga pilihan saya, bukan neraka. Tinggal pilih, surga apa neraka? Surga. Lantas dunia gimana? Tinggalkan, saya tinggalkan. Makanya saya jadi pemulung. Saya sudah mendapat label atau panggilan atau jabatan. Apa jabatannya? Jabatan saya, panggilan saya, label saya, orang gila. Karena semua menganggap saya ini udah gila, udah enak-enak khatam Al-Quran, ngapain masih belajar-belajar Alkitab. Udah katanya sudah terlambat, kayak belajar Alkitab udah bau
tanah, bau kuburan, bau mayat. Nah, itulah mungkin ledekan atau hujatan atau caci makian daripada keluarga-keluarga saya. Jadi saya, ini semua adalah pilihan, resiko. Saya ditinggalkan oleh keluarga-keluarga. Saya sudah hidup sendirian. Karena saya punya pendapat, nanti di kuburan juga sendirian. Siapa yang mau nemani saya? Maka saya di-training oleh Tuhan untuk hidup sendirian. Itulah jawaban saya yang sebenar-benarnya. Ada kerinduan nggak Pak? Orang yang belum kenal Tuhan, Bapak bisa menceritakan gitu loh, supaya mereka bisa mengalami apa yang Bapak alami gitu Pak. Bukan hanya kerinduan aja. Memang itu sudah ketetapan, keharusan, perintah daripada Tuhan. Bukan perintah aja, tapi amanat agung. Di mana ayatnya? Di Matius 28. Itu harus, bahasa sananya fardu, enggak hanya fardu aja, fardu ain. Wajib kau lakukan, wajib kau sampaikan. Itu di Matius 28. Amanat agung, bahasa kerennya. Jadi saya ini enggak cuman rindu aja kalau mau, tapi kebiasaan manusia itu suka mendebat, suka ngeyel, ngengkel, ngotot, maunya enggak mau kalah, istilahnya tegar tengkuk. Masih tegar tengkuk. Jangankan kok kita ini yang masih gembel-gembel, kurang hebatnya gimana? Ini studi banding. Kurang hebatnya gimana? Fir'aun sampai dinasihatin, diperingatin, berapa turah yang ditunjukkan sama Allah. Namun Fir'aun tidak berkeming. Fir'aun sendiri masih menepuk dada. Malahan Fir'aun berani untuk berbicara, akulah Allah, sembahlah aku. Kau menyembah aku, langsung dapat. Kau minta apa? Langsung. Tapi kalau minta Allahmu, kapanpun juga gak akan terjadi. Sekarang kau nyembah saya, minta apa? Kereta yang bagus, pasti terjadi. Katanya Fir'aun. Tapi jangan lupa, Tuhan mendengarkan. Akhirnya berapa kali dinasihatin, begitu yang kuasa, Bapak yang di surga itu murka, dikubur dia. Fir'aun tidak seperti manusia, tapi dikubur di bawah lautan. Lautan mana? Mungkin Tiberias. Itu saya pernah baca. Jadi segala sesuatunya saya berbicara ini, bukan saya rekayasa, tapi saya atas dasar Alkitabiah. Semuanya ada di Alkitab. Kalau mau marah, jangan sama saya, marah sama Alkitab. Alkitab itulah yang menuntun saya. Jadi jawaban saya seperti di dalam Alkitab. Ayat-ayatnya pun saya juga bisa menunjukkan. Sepertinya Allah yang Maha Kuasa pernah berbicara dengan manusia, merendahkan diri Allah. Ujilah aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Kalau di mana ayatnya Mar? Di Maliaki. Buka. Jadi saya nggak rekayasa. Saya berbicara ini, saya juga nggak akan nyontek di Alkitab. Saya nggak bawa Alkitab, nggak bawa apa. Alkitab saya adalah di otak saya. Semua ada masuk di otak saya. Kurang percaya, buka Maliaki 3. Akan kubukakan tingkap-tingkap langit kau. Hebatnya begitulah kebesaran Allah kita ini. Jadi semua ini tinggal
terserah pada kalian-kalian itu. Mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan, karena semua adalah satu pilihan. Silahkan untuk memilih. Saya sendiri mengajak kalian-kalian ini untuk hidup yang benar, bukan yang baik. Kenapa? Baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Contohnya, hemat pangkal kaya. Itu ajaran manusia. Tapi bagi Tuhan ditolak. Masa iya? Buka Amsal 11:24 mungkin. Ada orang yang mendebar hartanya, nggak gembel-gembel, nggak sengsara. Ada orang yang menghemat hartanya, justru kekurangan terus. Jadi rumus, dalil, ayat daripada hemat pangkal kaya itu salah. Jadi ya baik, karena itu pelajaran sekolah, tapi baik belum tentu benar untuk Tuhan. Nah, beda sekali kan pola pikir Tuhan sama pola pikir manusia. Saya sedang merenungkan kehidupan saya selanjutnya, karena kehidupan saya adalah seorang pemulung. Jadi hanya satu pegangan saya, harapan saya. Hanya satu harapan saya mengharapkan pada Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus itu dinyatakan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, berbohong. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut Umar. Aku akan menyertai engkau. Sampai kapan Tuhan? Sampai akhir zaman, bukan akhir hayat saya, sampai akhir zaman. Yang benar Pak Umar, itu semua jawabannya ada di Alkitab. Bagaimana pertama kali Bapak mengenal Tuhan Yesus, Pak? Saya sendiri juga heran, bingung, mengapa saya bisa menjadi manusia, istilahnya manusia penjilat, tidak komitmen. Tadinya saya yakin kalau inna dina indahil Islam itu benar-benar nyata. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menjawab dengan jawaban di Yohanes 14 ayat 6, yang mana kira-kira semuanya saudara-saudara kita bisa membaca di Alkitab. Yohanes 14 ayat 6 itu. Itulah dina siroh tol mustaqim. Ya kana budu ya kana stain. Dina siroh tol mustaqim. Itu kerap kali ditanyakan dan sudah kerap kali dijawab sama Tuhan Yesus. Dan saya pada mulanya adalah nggak yakin, nggak percaya. Saya nggak percaya. Tapi karena itu kebesaran Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, terbukti, sekarang inilah saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Perlu saya buktikan, saya nyatakan, saya anukan, karena ini benar-benar pengalaman hidup saya, tidak rekayasa, tidak saya buat-buat. Saya hingga bisa merubah puji-pujian saya dulu puji-pujian saya adalah Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Nah sekarang sama Tuhan Yesus, heran saya, lidah saya kok bisa memuji Tuhan Yesus dengan bahasa yang asing lagi. Saya kalau ditanya juga nggak ngerti apa artinya. Into my heart, into my heart, come in to my heart, Lord Jesus. Mar, artinya apa? Nggak tahu saya. Itu semua yang nyetak, yang membuat itu Tuhan Yesus sendiri. Saya kalau ditanya artinya juga nggak tahu, tapi saya bisa buktinya. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, marhaban ya Allah ya Jesus. Subhanallah walhamdulillah, la haula wala quwata. Amin. Artinya juga sama semua, tapi saya nggak tahu, saya kurang bisa. Nah inilah kebesaran Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila sudah dibukakan pintu, nggak ada yang bisa menutupnya. Dan sudah ditutup sama Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa membukanya. Di situ. Kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak, manusia setolol saya bisa. Saya bisa. Karena ini semua bukan karena Umar, semua karena Tuhanku yang maha mulia, maha dahsyat. Tuhan itu hanya satu kata, kun fayakun, jadi. Gak ada yang bisa menanding. Kalau pengalaman pribadi Pak Umar, ketemu Tuhan itu seperti apa? Jadi gini Pak, kok bisa berubah total gitu loh Bapak, kan? Nah bagaimana pengalaman pribadi Bapak? Saya sendiri heran. Kalau malam saya merenung, renungan saya kalau pagi juga saya merenung. Tapi kok saya bisa berubah total jadi orang kafir. Menurut mereka saudara-saudara kita, inna dina indahil Islam itu gak bisa saja uraikan, tapi yang jelas menyinggung perasaan saudara-saudara kita yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, pasti hanya satulah Islam yang diridhoin oleh Allah. Menurut ya. Tapi nyatanya sekarang saya juga bingung. Kenapa saya bisa jadi orang kafir? Itulah. Dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau Tuhan Yesus itu sekarang ini masih hidup dan masih mendampingin saya di kiri kanan saya. Dijanji Tuhan Yesus, tenang Umar, maju terus, aku menyertai engkau. Tuhan Yesus, saya yakin janji Tuhan Yesus itu nggak pernah bohong. Tuhan Yesus berbicara, 2-3 orang bersekutu, aku pasti hadir. Sekarang Tuhan Yesus hadir, cuman kalian nggak bisa melihatnya, nggak tahu di samping saya, nggak tahu samping saya. Tuhan Yesus Pak ada. Dan saya berbicara ini tidak ngawur, tidak saya rekayasa. Tuhan Yesus selalu membisikin saya yakin. Ya, yang jelas untuk intinya, kuncinya
untuk bisa masuk ke surga itu hanyalah ilmunya Tuhan Yesus. Apa itu? Keselamatan Tuhan Yesus itu keselamatan. Yang jelas Tuhan Yesuslah yang sudah menebus semua dosa-dosa di dunia ini. Itu bukan pembicaraan saya, pembicaraan Tuhan Yesus sendiri. Orang ngomong itu kan paling gampang, paling pinter lah orang ngomong. Sampai orang pinter ngomong itu labelnya, jabatannya, panggilannya apa? Haji Jarkoni. Apa Haji Jarkoni itu? Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Jadi orang itu paling pinter kalau menasehati. Orang itu paling mudah jadi guru. Tapi untuk melakukannya ada ayatnya juga, bukan saya itu merekayasa. Ayatnya di mana? Di Yakobus. Apa bunyinya? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati sia-sia. Paling gampang orang itu nasihatin orang, paling gampang. Teori paling mudah, prakteknya yang paling susah. Nah, saya juga bisa bicara kayak gitu. Makanya saya pun juga dinasihatin, jagalah lidahmu. Banyak manusia itu yang dosa karena lidah. Lidah itu kecil. Ada ayat mengatakan api itu kecil, tapi bisa membakar apa itu hutan yang begitu luas hanya dari api yang kecil. Itulah anunya lidah. Makanya Tuhan Yesus ngajarin semua itu yang saya bicarakan tidak keluar daripada konteks Alkitabiah. Saya nggak mau. Saya juga ngomong ini saya pertanggungjawabkan sama Tuhan Yesus. Karena kalau saya salah ngomong, segala sesuatunya itu ada upahnya. Saya dosa. Saya pinter ngomong, pinter nasihatin, tapi saya tidak melakukan. Itu tadi. Upah daripada dosa apa? Rumah mewah. Enggak. Upah daripada dosa adalah maut. Itu sudah kata-kata Tuhan Yesus. Sudah nggak bisa ini lagi. Makanya hati-hati dengan jaga mulut, jaga bibir, jaga lidah. Disinilah saya berbicara.